Oke, Mbak, gue percaya nggak semua orang itu pengen kaya raya melintir, karena mungkin orang pengen hidup tenang, ya udah yang asal cukup gitu. Tapi it is safe to say that semua orang takut miskin. Nah, pertanyaan gue, apa penyebab utama seseorang itu jadi miskin atau jatuh menjadi miskin, Mbak? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kemiskinan tuh sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama memang low income, kedua low access gitu loh. Apa tuh maksudnya low income? Yang memang mungkin berasal dari faktor lingkungan, keluarga yang memang seperti itu, kemudian memang tidak memiliki akses. Jadi pertama mungkin kondisinya memang udah seperti itu, kemudian yang kedua adalah tidak ada akses. Karena banyak juga yang memang awalnya nih misalnya dari keluarga sangat sederhana, low income family, kemudian dia punya akses pendidikan, beasiswa, betul sekali, akhirnya bisa mengangkat derajat dan kesejahteraan dari keluarganya. Nah, yang terakhir yang tadi lo bilang tentang gimana kalau dia bisa jatuh ke kemiskinan lebih lanjut, itu karena low literacy. Oke. Nah, kalau low literacy ini nih sebenarnya dan low access yang bisa kita dobrak. Karena kalau udah low income from the beginning, ya itu memang udah takdir. Tetapi untuk low access dan juga low literacy ini masih bisa ada cara-cara untuk kita bisa keluar dari situ. Sebelum ke situ, tapi gue pengen fokus dulu ke low income. Karena di Indonesia yang low income itu jauh lebih banyak daripada yang medium atau high income. Bisa nggak kemiskinan ini didobrak dengan dia misalnya jadi punya akses ke sama ke literasi, Mbak, yang low income ini? Sebenarnya kalau di zaman sekarang di mana kita tuh sangat terbuka dengan informasi dan teknologi, itu mungkin aja. Kenapa kita bisa bilang gitu? Datanya kan menunjukkan bahwa sekarang nih pengguna pinjaman online itu semakin meningkat. Lalu bahkan yang sampai terkena dengan yang kayak judi online itu juga meningkat. Artinya apa? Mereka punya akses dong kepada hal yang bersifat online. Nah, di sini memang dibutuhkan switching nih antara dia mengakses yang memang membuat dia jadi semakin miskin dan terpuruk, atau dia mengakses sesuatu yang membuat dirinya dia bisa berubah. Nah, di sini kan faktor pilihannya nih gitu loh. Nah, pilihan ini nanti kaitannya tuh lebih kepada mindsetnya orang itu sendiri, lingkungannya seperti apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemiskinan itu bisa dilawan dong ya. Walaupun low income, low income, lo bisa ngelawan karena kayak misalnya kepemilikan handphone di Indonesia, satu orang itu rata-rata punya 2 nomor atau bahkan ada yang punya 2 handphone, Mbak. Even mereka yang low income juga seperti itu. Mereka punya akses ke internet dan akhirnya TikTok lah atau IG lah dan sebagainya.